Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Jumiati dengan NIM 51904111408 dari kelas pemrograman C. Di sini saya mendapat tugas akhir, yaitu untuk membuat aplikasi berbasis web yang akan menampilkan informasi dari data kota. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk membuat programnya. Di sini kita buat database terlebih dahulu. Nah, saya sudah membuat dengan nama DB-nya. Di dalam database kita buat tabel. Saya buat dengan nama kota. Ini adalah tampilan dari struktur tabel kota. Yaitu yang pertama ada ID kota, itu tipe datanya integer, panjangnya 4, dia sebagai primary key. Dan kita beri dia auto increment. Selanjutnya ada nama kota, itu tipe datanya varchar, panjangnya 15. Kemudian ada nama pemimpin, itu tipe datanya varchar, panjangnya 20. Ada TGL berdiri, ini maksudnya adalah tanggal berdiri. Tipe datanya date. Kemudian ada JML penduduk, itu jumlah penduduk. Tipe datanya integer, panjangnya 10. Ada luas wilayah, itu tipe datanya float. Kemudian ada jenis kota, itu tipe datanya varchar, panjangnya 15. Dan yang terakhir ada keunggulan, itu tipe datanya teks. Nah, ini adalah isi dari tabel kota yang sudah saya inputkan. Baiklah, tunggu sebentar, yang sedang diproses. Nah, jadi ada nama kota, itu ada Malang, ada Jogja, ada Korea Selatan, kemudian ada pemimpinnya. Ini sudah saya inputkan. Baiklah, selanjutnya kita akan buat source code-nya. Yang pertama, kita buat file dengan nama koneksi.php. Di dalam file koneksi.php itu kita buka tag PHP. Kemudian di dalam tag PHP itu ada variabel con. Nah, variabel con sama dengan MySQL Connect. MySQL Connect ini berfungsi membuka koneksi baru ke server MySQL. Di sini ada localhost. Nah, localhost ini tuh servernya. Kemudian ada root ini username. Nah, yang kosong ini adalah password, dan yang terakhir ini adalah nama database. Selanjutnya kita buat file baru dengan nama data.php. Nah, di file ini jangan lupa untuk menghubungkan ke file koneksi, yaitu dengan menggunakan include koneksi.php. Jadi nanti di setiap file itu pasti kita akan menghubungkan ke file koneksi.php. Jadi kita buka tag PHP-nya. Maksud saya buka tag HTML. Jadi ada style, kita beri style sedikit untuk table dan judul. Yang pertama itu untuk lebarnya, yaitu kita beri 900 px, kemudian marginnya auto. Nah, untuk judul nanti dia akan berada di tengah. Data kota ini sebagai judulnya nanti, yang akan berada di tengah. Selanjutnya kita buka tag table. Di dalam tag table ini kita masukkan border sama dengan 1 dan size padding-nya 5. Nah, di dalam tabel nanti itu ada nomor, ada nama kota, ada nama pemimpin, ada tanggal berdiri, jumlah penduduk, luas wilayah, jenis kota, keunggulan, dan tambahan. Nah, isi dari tabel tambahan ini itu nanti ada dua fungsi. Yang pertama ada fungsi edit, yang kedua ada fungsi hapus. Jadi untuk tombol edit itu user dapat mengedit data jika terjadi kesalahan dalam penginputan. Dan untuk hapus itu ketika user
merasa itu data yang tidak dibutuhkan, jadi bisa dihapus itu dengan menekan tombol hapus. Lanjut, kita buka tab PHP-nya lagi. Nah, di sini ada variable query. Nah, variable query ini adalah kemampuan untuk menampilkan data dari database untuk diolah lebih lanjut, yang biasanya diambil dari tabel-tabel dalam database. Jadi di sini kita tuliskan select bintang from nama database-nya kota, kemudian order by nama kota. Nah, di sini ada result. Result ini adalah variabel yang akan menampung hasil dari fungsi MySQL query. Nah, MySQL query ini berfungsi untuk melakukan query terhadap database. Kemudian di dalam kurung itu kita masukkan variabel con, yaitu koneksinya tadi. Ini variabel con. Selanjutnya kita masukkan variabel query. Nah, nanti dia akan menampilkan data dalam bentuk perulangan, yaitu perulangan while. Di sini ada MySQL affected resource, yaitu berfungsi mengambil baris hasil sebagai array asosiatif. Nah, di sini ada ahref, ini link gitu. Ini untuk link edit dan hapus. Untuk hapus sendiri itu ketika kita mengklik tombol hapus, dia akan muncul notifikasi. Yakinkah Anda untuk menghapus data ini? Jadi ketika kita klik OK, berarti kita yakin data akan terhapus. Tapi ketika kita tidak yakin, itu kita klik cancel dan data tidak jadi terhapus. Selanjutnya kita buat inputan. Nah, file inputan itu nanti kita buat terpisah. Yang pertama ada fungsi input sendiri dan ada fungsi input proses yang ini. Jadi kita buat input.php dulu. Nah, sama kita buat style dulu. Kita beri style sedikit pada judul, yaitu nanti dia akan berada di tengah. Kemudian ada container, itu lebarnya 550 px dan marginnya itu auto. Nah, ini juga berfungsi sebagai judul input data kota. Kemudian di kelasnya container. Nah, action-nya ini kita isikan input proses, karena proses inputnya itu dilakukan di file yang berbeda. Jadi kita hubungkan dengan menuliskan di dalam action, yaitu di dalam action berarti kita tuliskan input proses.php. Kemudian metodenya itu post. Nah, di dalam input data ini nanti user dapat menginputkan nama kota. Nah, nama kota, nama pemimpin, tanggal berdiri, jumlah penduduk, luas wilayah, jenis kota, dan yang terakhir ada keunggulan. Nah, untuk nama kota itu menggunakan tipenya teks, kemudian name-nya nama kota, ID-nya nama kota. Placeholder-nya itu contohnya nama kota. Jadi placeholder ini adalah tulisan di dalam tabel. Kemudian untuk nama pemimpin itu sama, tipenya teks, name-nya nama pemimpin, ID-nya nama pemimpin, tanggal berdiri juga. Itu tipenya dat, name-nya TGL berdiri, ID-nya TGL berdiri. Jumlah penduduk juga itu menggunakan teks, namanya JML penduduk, ID-nya JML penduduk. Untuk luas wilayah kota juga sama, yaitu tipenya teks, name-nya luas wilayah, ID-nya luas wilayah. Untuk jenis kota, tipenya teks, name-nya jenis kota, ID-nya jenis kota. Untuk keunggulan juga sama, yaitu menggunakan tipenya teks, name-nya keunggulan, dan ID-nya keunggulan. Nah, ini adalah tombolnya. Jadi nanti ketika kita sudah berhasil menginputkan data, kita bisa mengklik tombol tambahkan data. Maka nanti
data akan ditambahkan ke dalam tabel. Untuk prosesnya sendiri itu jangan lupa untuk menghubungkan seperti tadi, menghubungkan ke file koneksi itu menggunakan include koneksi.php. Nah, untuk mengecek apakah tombol input telah aktif itu menggunakan if iset variable post input. Nah, iset ini berfungsi untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah diatur atau belum, yang berarti bahwa ia harus dideklarasikan dan bukan null. Untuk mengambil data yang telah diinputkan agar bisa ditampilkan di dalam file action dapat menggunakan post, variable post. Ini di dalam array kita tulis input. Nah, ini adalah untuk membuat variabel untuk menampung data dari from input. Yaitu ada variabel nama kota, kemudian ada variabel post, di dalam array itu diisikan juga nama kota. Ini disesuaikan dengan nama yang ada di dalam database. Untuk float itu kita tambahkan, untuk luas maksudnya itu kita tambahkan float. Nah, kemudian ini adalah untuk membuat dan menjalankan insert. Jadi kita menggunakan insert, perintah insert. Jadi variable query sama dengan insert into nama table, itu tabel kota, always, kemudian null. Nah, ini kita isikan variabel nama kota, nama pemimpin, legal berdiri, JNL penduduk, luas wilayah, jenis kota, dan terakhir ada keunggulan. Kemudian di sini ada result, seperti tadi ya. Ada result, yaitu variabel yang akan menampung hasil dari fungsi MySQL query. Nah, MySQL query ini saya jelaskan lagi, yaitu berfungsi untuk melakukan query terhadap database. Jadi di sini kita masukkan variabel koneksinya, kemudian variabel query. Nah, ini adalah untuk melakukan direct ke halaman data.php. Lanjut, kita buat file edit. Jangan lupa untuk menuliskan input koneksi.php. Kemudian di sini ada if iset get ID kota. Nah, saya ulang lagi, yaitu di sini iset berfungsi untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah diatur atau belum, yang berarti bahwa ia harus dideklarasikan dan bukan null. Di sini ada variabel get. Nah, variabel get ini adalah variabel PHP super global yang digunakan untuk mengumpulkan data formulir setelah mengirimkan formulir HTML dengan metode get. Jadi di sini ada variabel ID kota, get ID kota. Nah, untuk query di sini sama dengan select bintang from nama tabel, yaitu kota di bagian ID kota. Di sini ada result, jadi kita bisa kopikan yang di file input, yang bagian result ini kita bisa kopikan
ke edit. Nah, ini ada MySQL Effector Resource lagi. Nah, saya jelaskan lagi sedikit. Saya ulang lagi, yaitu berfungsi untuk mengambil garis hasil sebagai array asosiatif. Jadi di sini ada variabel kota sama dengan variabel mas nama kota. Nah, di dalam array ini disesuaikan dengan yang ada di dalam database. Selanjutnya kita buka tab HTML-nya. Ini sama, kita beri style sedikit pada judul dan kontainer. Itu judulnya nanti dia bakal berada di tengah. Kemudian untuk kontainernya itu lebarnya 550 px dan marginnya auto. Nah, ini edit data kota. Edit dan input itu hampir sama, mungkin hanya sedikit yang membedakannya. Nah, di bagian action ini kita tuliskan edit proses, karena kita akan melakukan proses edit itu di file lain. Jadi seperti tadi, kita tuliskan di sini. Kemudian metodenya post. Nah, input type-nya hidden, name-nya ID kota, kemudian value-nya buka tag PHP echo menampilkan variabel ID kota. Ini sama seperti proses edit sama input ini hampir sama. Yang membedakannya itu hanya di bagian value. Jadi di value ini sama dengan, kita tuliskan sama dengan variabel buka tag PHP kemudian echo, itu dia akan menampilkan nama kota, kemudian tutup lagi. Jadi untuk nama pemimpin, dia akan menampilkan nama pemimpin, kemudian dia akan menampilkan tanggal berdiri, kemudian pada jumlah penduduk dia akan menampilkan jumlah penduduk, pada luas wilayah dia akan menampilkan luas wilayahnya, kemudian pada jenis dia akan menampilkan jenis kotanya, pada keunggulan dia akan menampilkan keunggulan. Nah, ini untuk tombol editnya. Jadi ketika user sudah selesai untuk mengedit data, kita klik tombol edit data, maka nanti data yang ada di dalam tabel itu akan berubah. Untuk prosesnya itu sama seperti tadi, yaitu ini adalah untuk mengecek apakah tombol edit telah aktif. Kemudian ini membuat variabel untuk menampung data dari from edit. Input proses dan edit proses itu sama. Yang membedakan itu hanya di sini. Variabel query sama dengan update. Nah, itu untuk edit proses. Untuk input itu dia insert. Jadi kalau untuk edit itu update kota, set nama kota, kemudian tuliskan nama pemimpin. Nah, di sini ini disesuaikan dengan nama yang di database. Kemudian ada variabel nama pemimpin, terus tanggal berdiri, nilai penduduk, ada luas wilayah, jenis data, dan terakhir ada keunggulan. Nah, ini yang result kita bisa kopikan ya. Nah, ini bisa kita pakai. Yang ini kita kopikan ke sini. Nah, selanjutnya lakukan direct ke halaman data.php. Untuk menghapus datanya itu kita buka lagi PHP-nya, kemudian di dalamnya itu ada include koneksi.php. Jadi kita akan menghubungkan ke file koneksi. Kemudian ada if is set.
variabel get kota, selanjutnya ada variabel query sama dengan delete from kota. Jadi ini nama database-nya, kemudian di bagian ID kota. Untuk hasilnya itu sama dengan SQL query, ini koneksinya dan ini query-nya. Dari sini. Nah, ini untuk cetak. Kita akan mencetak. Nah, dalam bentuk PDF. Cetak.php dan data.php ini isinya sama. Yang membedakan itu hanya di sini. Untuk cetak itu kita menggunakan script window.print. Yang membedakan hanya itu. Selanjutnya kita buat data chart, itu menampilkan data dalam bentuk chart. Yang pertama itu download dulu chart.js. Kemudian jika sudah itu dimasukkan ke folder kita. Nah, ini untuk menghubungkan ke file koneksi. Selanjutnya di sini ada variabel nama kota sama dengan MySQL query. Ini adalah koneksinya tadi, $con. Kemudian kita melakukan select nama kota from kota. Untuk jumlah kota sama, yaitu variabel JML, maksud saya jumlah penduduk, yaitu ada variabel JML penduduk, MySQL query, variabel con. Selanjutnya kita select JML penduduk from kota. Kemudian kita buka tag HTML-nya. Nah, pertama yang akan kita lakukan itu adalah menghubungkan file data dengan file chart. Itu di sini dengan menuliskan chart.js. Selanjutnya di sini ada bodinya itu font family-nya Roboto. Untuk tabelnya itu margin 0px auto. Kemudian ini data chart dan itu sebagai judulnya. Kemudian kita buat elemen canvas dengan memberikan ID juga untuk membuat grafik menggunakan chart.js. Itu ID-nya sama dengan my chart. Selanjutnya ini adalah pembuatan grafik, yaitu pada fungsi chart yang berguna untuk membuat chart atau grafiknya. Nah, pada array data ini kita akan menampilkan nama kota dan juga jumlah penduduknya pada array ini. Yaitu kita menggunakan
kita buka teks PHP-nya, yaitu terus ada while, variabel A, yaitu sama dengan SQL affected array, variabel kota, echo, ketik, kemudian titik, variabel A, nama kota. Untuk jumlah penduduk sama, tinggal kita ganti di sini saja jumlah penduduk. Nah, kemudian ini untuk background color-nya RGBA 255991320.2 54162.235.0.2 255.206.86.2.2 75.192.192.0.2. Ini untuk border color-nya itu ada RGBA 255991321. Itu yang membedakan hanya di akhir. Di sini kita menggunakan 0.2, di sini kita menggunakan 1. Kemudian ada border width, itu isinya 1. Nah, coba kita jalankan program yang sudah kita buat. Ini adalah halaman utamanya. Jadi di sini ada input data. Nah, jadi tadi saya lupa ngasih tahu kalau misalnya untuk menampilkan linknya itu kita taruh di halaman utama, yaitu dengan menuliskan center atau tengah, linknya input data, dan GT ini dia kayak tanda panah gitu. Itu untuk menampilkan. Jadi kita nanti di halaman utama itu akan menampilkan link untuk input data, cetak data, dan menampilkan data dengan chart. Jadi seperti ini. Kita bisa ini data yang sudah saya inputkan sebelumnya. Itu ada nama kota, ada Jogja, Korea Selatan, dan Malang. Nama pemimpin, Haryadi Suyuti, Munjain, DRS Sutiaji, tanggal berdirinya adalah 1756, bulan 10, tanggal 7, 1948, bulan 8, tanggal 15, yang terakhir ada 1914, bulan 4, tanggal 1. Jumlah penduduknya ini saya misalkan saja. Jumlah penduduk dan luas wilayah itu saya misalkan. Kemudian jenis kota. Yang pertama Jogja itu ibu kota dan pusat. Korea Selatan itu Hangul. Malang itu jenis kotanya pemerintah kota. Keunggulannya Jogja itu disebut kota pelajar. Korea Selatan disebut kota budaya. Malang itu kota pelajar. Jadi yang pertama kita bisa menginputkan data. Ini kita coba inputkan Solo. Saya misalkan nama pemimpin Amir, kemudian MM ini bulan. Bulannya misalnya kita tulis 5. Ini saya memasukkan datanya sembarang saja ya. Kemudian tanggal 6, tahunnya 1956. Dan jumlah penduduknya kita isikan 2000 misalnya. 1000 aja. Luasnya 500.000. Luasnya 5.000. Jenis kotanya itu pemerintah pusat. Ini kota pelajar. Jika sudah yakin, kita bisa mengklik tombol tambah data. Nah, maka data yang sudah kita inputkan akan masuk ke sini. Itu ke dalam tabelnya itu ada namanya tadi, nama kotanya yang kita inputkan itu Solo, nama pemimpin Amir, tanggal berdirinya 1956, bulan 5, tanggal 6,
jumlah penduduknya 1000, luas wilayahnya 5000, jenis kotanya pemerintah kota, keunggulannya kata pelajar. Lalu untuk mengedit kita bisa klik tombol edit. Itu semisal kita ingin mengganti jumlah penduduknya menjadi 2000. Jumlah penduduknya kita ganti 2000. Kemudian keunggulannya kita ganti kota seni. Kita edit data. Nah, maka data sudah berhasil diedit, yaitu pada jumlah penduduk itu jadi 2000. Kemudian keunggulannya berubah menjadi kota seni. Untuk menghapus, kita bisa klik tombol hapus. Nanti akan ada notif. Yakinkah Anda untuk menghapus data ini? Ketika kita klik tombol cancel, maka data tidak akan terhapus. Tapi ketika kita klik OK, nah datanya sudah terhapus. Kemudian kita akan mencetak datanya dalam bentuk PDF. Ini kita pilih size-nya PDF ya. Ini PDF. Kemudian kita save. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik save. Selanjutnya kita coba lihat di file apakah sudah masuk data tadi. Nah, di sini sudah masuk ya. Cetak print data dari database dengan PHP. Kita coba buka. Nah, kita sudah berhasil mencetak data dari database dengan menggunakan PHP. Ini ya, kita sudah berhasil mencetaknya. Kemudian kita kembali lagi ke halaman utama. Kita bisa mengklik tombol home. Nah, untuk menampilkan data dalam bentuk chart, kita bisa klik ini, menampilkan data dengan chart. Maka nanti di sini akan muncul nama yang sudah kita inputkan, nama kota yang sudah kita inputkan itu ada Malang, Jogja, dan Korea Selatan. Malang itu jumlah penduduknya 3.000. Nah, di sini bisa terlihat jumlah penduduk kota Malang 300, jumlah penduduk Jogja itu 4.000, untuk Korea Selatan juga 4.000. Saya rasa itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.